إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لشيء آخر إلا بالتقوى قط. فاعلموا قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, ahibba wa a'izzah rahimakumullah. Kita pasti duduk di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, dengan hati yang full keyakinan, kuat keyakinan, karena kita pencinta info hak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, anti khalaq yang sekarang banyak digunakan oleh orang. Kita yakin ya mas sekalian, tak satu pun di antara kita yang bisa bahagia dalam hidup ini, tidak satu pun. Meskipun kita punya harta halal melimpah, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita, saya dan jamaah sekalian, yang bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, kita raih dengan cara-cara lurus, benar, terpuji. Apalagi seperti sekarang, jabatan yang diraih dengan cara licik, penuh kezaliman dan tipu daya. Bahkan kita punya keyakinan tak satu pun di antara kita yang bisa sukses dalam hidup ini. Sebagus apapun strategi hidup yang kita jalani, selurus apapun strategi hidup yang kita jalani, apalagi strategi hidup yang menghalalkan segala cara, tidak tahu halal haram, tidak tahu etika. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah pasti mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa mulia dalam hidup ini. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Semoga yang hadir segera di masjid ini dengan penuh ketundukan dan keikhlasan adalah hamba-hamba Allah yang pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah itu selalu membimbing kita agar kita tidak menjadi orang hina, tapi sebaliknya mulia. Allah selalu membimbing kita agar kita menjadi orang yang selalu meningkat kebaikannya, bukan menurun atau hilang. Salah satu caranya adalah sebagaimana yang Allah bimbing kaum Bani Israel yang diremehkan oleh Bani Israel. Yang Bani Israel diberikan kelebihan oleh Allah, dan Allah ingatkan apa? Dan itu yang mereka lupakan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kayak binatang sekarang, membunuh saudara kita di Gaza, di Palestina, karena mereka melupakan bimbingan Allah yang satu ini. Sampai Allah sampaikan bimbingannya dalam 3 tempat di surah Al-Baqarah. Ada di ayat 40, 47 dan
122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah ingatkan memang Bani Israil diberikan kenikmatan dan ada keistimewaannya. Tapi kalau kata Allah, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ini yang dilupakan oleh Bani Israil. Ingat kelebihan, kehebatan itu adalah nikmat yang aku yang memberikan. Jadi kalau dia ingat ayat ini, pasti dia masuk Islam. Bukan seperti sekarang yang kayak katanya punya panduan untuk membunuh kaum muslimin. Jadi kepintarannya, kelebihannya, karena dia lupa dengan Allah, sehingga digunakan untuk hal-hal yang jahat. Seluruh strateginya tipu daya. Masa orang yang dibunuh dikatakan teroris? Aneh. Tapi heran juga ada yang mendukungnya. Yang dibunuh habis-habisan dikatakan kelompok teroris. Yang dijajah negerinya yang dulu menerima dia dengan baik, dibantu, kok dia mengambil rumah yang membantunya dan dikatakan teroris. Nah itu cuma sekalian, ketika nikmat kelebihan kita, baik harta, kekuasaan, kesehatan, ilmu, kekayaan, kalau kita lupa dengan memberinya, pasti kita akan semakin jahat, sombong, zalim, sewenang-wenang, menyimpang dari ajaran yang memberinya. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan terikat dengan nilai-nilai sang pemberinya. Kan gitu ya mas sekalian. Nah karena itu, mumpung kita di bulan Syawal, saya akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan kenikmatan besar menjadi orang-orang yang muttaqun. Nah, ini yang saya ingatkan pada jamaah sekalian sekarang ini. Di bulan Syawal ini, tolong ingat fadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kita sudah mendapatkan nikmat besar dari Allah. Jadi ingat, jangan dilupakan. Nikmat besar dan dari Allah. Kita sudah melalui bulan Ramadan. Itu nikmat besar jemaah sekalian. Ramadan bulan yang paling indah, karena hanya sepanjang bulan Ramadan Allah menunjukkan kenikmatan dan jannah dengan membuka seluruh pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, bahkan setan dibelenggu. Itu nikmat besar dan kita sudah menikmatinya. Jangan lupa. Kita menikmati bulan Ramadan, bulan yang dijamin oleh Rasulullah seluruh dosa kita diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hanya di bulan Ramadan jemaah sekalian. Ini nikmat besar, jangan dilupakan bahwa Anda insya Allah sekarang ini orang yang bersih dari seluruh dosa. Subhanallah. Kata-kata bersih menunjukkan penampilan kita beda, indah akhlak kita, bagus ibadah kita. Jadi suami yang paling bertanggung jawab, gak lagi gampang mencederai istrinya, amanah dengan pendidikan anak-anak. Kalau pemimpin adil, gak akan pernah pencitraan palsu, bohong tidak akan pernah. Kenapa? Dia sudah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bersyukur kepada Allah, Ramadan itu adalah bulan yang memperindah akhlak kita dengan siam Ramadan. Bahkan akhirnya karena begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kita di bulan Ramadan yang merupakan nikmatnya, dan yang puncaknya adalah
la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini lagi nikmat yang sangat besar. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah yang maha agung, bukan penguasa lokal, nasional atau internasional, nggak ada apa-apanya. Allah penguasa alam raya ini, pencipta alam raya ini mengatakan kalian yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dengan kata lain, Allah pencipta alam raya ini memuliakan kita, padahal kita makhluknya, memuliakan kita dengan didikan siang Ramadan, la'allahu tattaqun. Jadi nikmat sekali kita jemaah sekalian. Kita insya Allah semuanya yang hadir ini muttaqun, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran kita dan tidak ada yang meragukannya di antara kita, bukan? Tidak ada yang meragukannya. Nah, kalau kita paham Allah sekarang ini memuliakan seluruh kaum muslimin yang berpuasa kemarin, maka menurut ini jangan sekali-kali Anda sombong menghina seorang muslim pun di antara kita. Tadi kita mengatakan saya lebih hebat dari Allah, bisa merendahkan, menghina muslim lain di masjid lain, di kelompok lain, di jamaah lain, di partai lain. No. Ingat, Allah memuliakan saudara kita yang muslim. Jangan berani merendahkan, menghina muslim lainnya, karena kita manusia, hina dan rendah. Gara-gara kita punya kekuasaan kelas nasional, punya harta tak terhitung, nggak ada apa-apanya masalah di sini. Allah saja memuliakan kita, masalah muslimin. Maka kita berarti hidupnya semakin indah sekarang dengan semuanya. Hidup dalam kemuliaan, saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Tolong jangan ikuti ajakan-ajakan orang yang mengatakan dia kelompok terbaik, kelompok paling soleh, yang lainnya sesat. Itu bukan cara orang yang keluar dari Ramadan. Bukan sikap orang mukmin bertakwa yang menjadi orang mulia karena ketakwaannya. Bukan sama sekali. Bahkan kalau kita buka surah Al-Zariyat ayat 15, coba nikmati kabar gembira buat Anda semuanya tanpa terkecuali. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh kata Allah, orang-orang yang bertakwa seperti jamaah Zadul Ma'ad sekarang ini, fi jannat, aku sudah siapkan tempat tinggalnya di kebun-kebun surga yang penuh dengan mata air. Jadi tempat Anda nggak layak di teros, nggak layak di istana presiden sekalipun sebagai orang yang bertakwa. Tapi Allah mengatakan yang paling layak buat Anda semua adalah jannah. Subhanallah. Ini yang saya katakan tadi. Jangan seperti Bani Israel melupakan nikmat besar ini. Begitu selesai Ramadan, tidak ada lagi tilawah, nggak ada sholat jamaah, nggak ada puasa sunnah, nggak ada sedekah. Berarti Anda melupakan nikmat Allah. Bahaya itu. Ya Allah, bayangkan coba. Jadi Allah sudah menyiapkan rumah di surga buat kita. Sehingga tema kita Jumat adalah tempat tinggalmu di surga. Tolong dipegang, surah apa tadi? Surah Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Jadi begitu Allah menghargai kita, dunia ini nggak pantas buat Anda semuanya. Yang paling pas adalah kebun-kebun surga. Subhanallah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sehingga pantas Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ingat umatku, kamu hidup di dunia ini bukan mukim, bukan tinggal selamanya. Tapi beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah kamu di dunia sebagai orang asing atau orang yang sedang musafir. Berarti kita tidak tinggal di dunia, pada ujungnya kita meninggalkan dunia. Kan begitu jemaah sekalian. Maka tempat
tempat tinggal kita di surga. Maka sekarang kita sedang merindukan bagaimana tempat tinggal kita di surga. Subhanallah. Yang dalam hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, "Ma'la 'ainun ra'at." Keindahan surga, rumah kita nanti di surga itu tidak pernah terlihat mata, nggak ada di dunia jelas. Walau udhunun sami'ah, bahkan suara-suara indah nggak pernah terdengar di dunia. Jadi suara yang paling indah, penyanyi yang paling indah itu nggak laku di surga. Suara dehem kita lebih indah dari itu. Bahkan beliau mengatakan, wala khatara 'alal qalb, bahkan kita tidak bisa membayangkannya sekarang jannah itu, nggak bisa dihayalkan. Tolong rasakan Anda kayak sangat terhormat setelah keluar dari Ramadan. Maka jangan tidak menghormati orang lain, apalagi anak nggak menghormati orang tua, suami tidak sayang kepada istri dan sebaliknya, atau pejabat kerjakan nipu rakyat, nggak zaman kalau dia bertakwa. Atau dakwah-dakwah yang selalu memvonis orang lain di bawahnya, na'udzubillah, itu bukan ustaz. Jadi dia sering mengklaim-klaim dia paling cocok jadi ustaz. Ajaran apa? Boleh tanya, ajaran apa itu? Padahal Allah sendiri memuliakan kita, jemaah sekalian. Subhanallah. Nah, ringkasnya jemaah sekalian, agar kita semuanya insya Allah sampai di surga di rumah kita nanti, insya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya berkumpul di surga. Allah ingatkan 4 poin. Tolong ya. Jadi setelah Ramadan ini jangan tinggalkan 4 poin. Ayat berikutnya, ayat 16. Akhirina ma'atahum. Jadi sifat orang yang di dunia menuju surga selalu menerima ajaran Allah, selalu melaksanakan ketentuan Allah. Bahkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dijalankan dengan cara yang terbaik. Jadi apa? Jadi kalau sekarang kita tilawah selalu diperbagus tilawahnya, rajin tilawah. Kalau kita sholat jamaah selalu berusaha di saf pertama, nggak mau telat-telat. Terbaik itu apa? Selalu berlomba, nggak mau kalah dengan yang lain. Yang terbaik, fastabiqul khairat. Segera daripada menunda. Tidak lagi menunda, tapi segera. Itu yang terbaik. Jadi ciri orang yang mau ke surga, di rumahnya ke surga, kembali ke surga adalah taat kepada Allah, selalu menjalankan ajaran Allah dengan pelaksanaan yang terbaik. Masya Allah. Jadi dia tidak akan pernah sombong karena kekuasaan, sombong karena kekayaan, karena kedudukan, karena ilmu, tidak. Dia bangga dengan amalnya yang terbaik. Berarti dia tidak malas beramal soleh sejak Syawal ini. Maka kebiasaan Ramadan diteruskan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Terus begitu. Itu namanya orang yang menghargai nikmat Allah untuk menuju surga. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi orang yang menuju surga ini, kita semua sedikit waktu malamnya untuk tidur. Artinya dia gemar sholat malam, meneruskan sholat tarawihnya, bukan libur setelah Ramadan selesai. Bukan itu calon penghuni surga, tapi diteruskan sholat malamnya. Itu Allah menyampaikan, itu ciri orang yang mau ke surga yang Allah siapkan. Sholat malam diteruskan. Masya Allah. Dan ingat teman sekalian, Allah menjamin apa yang kita minta, yang kita doakan, kita minta ampun, dijamin dikabulkan semua oleh Allah di sepertiga malam yang terakhir. Pasti orang yang seperti kita, yang baru selesai dari Ramadan, yang bertakwa ini akan meneruskan sholat malam. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Masya Allah. Selesai sholat malam menunggu subuh, apa dapatnya? Terus beristighfar. Coba. Sudah amal terbaik sholat malam, menunggu subuh dia beristighfar, bukan bangga. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi orang yang dekat dengan Allah istighfarnya banyak. Kalau di surga itu istighfarnya
rutin, rajin. Subhanallah. Dan yang terakhir, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, mereka yakin ada hak peminta-minta atau orang miskin yang malu minta-minta. Waktu Ramadan rajin sedekah, lanjut sedekahnya. Senang atau susah, dia terus bersedekah. Subhanallah. Kenapa? Karena dia ingin sampai di rumahnya yang Allah siapkan, yaitu di surga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan 4 hal di surah Al-Zariyat. Saya baca lagi dari ayat 15 sampai ayat 19. Itu adalah ciri orang yang menuju rumahnya yang disebut Allah, menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang sabar dan istiqomah dan bersungguh-sungguh sampai akhir hayat memenuhi 4 hal tadi. Semoga Allah memberikan kemampuan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Wastaghfirullahal azim. Wastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillahi wahdahu. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alam qala ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semoga hari ini hari terbaik kita. Kita sadar kita orang yang beruntung menjadi muslim yang baru keluar dari Ramadan, orang yang sangat Allah muliakan. Maka tugas kita jaga kemuliaan kita dari cara berbicara, cara berperilaku, cara mengatur keluarga, cara berpuasa, cara kita bermasyarakat adalah cara orang mulia, orang-orang muttaqun yang sedang menuju surga, yang di sana rumah yang Allah siapkan buat kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawah dari minta manisah. Kalau dilihat sopnya di kanan lurus dan bersempurnaan semakin. Terima kasih. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر